Halo, selamat datang di kelas online Pasar dan Lembaga Keuangan. Nah, topik kita untuk episode kali ini itu adalah dana pensiun. Pasti teman-teman yang kebanyakan pendengarnya kan mahasiswa. Langsung matiin, jangan di skip ya. Karena kenapa? Ini justru kalau teman-teman mikirnya, aduh pensiun untuk orang-orang tua, salah besar. Justru ini kita akan kupas habis, justru teman-teman lah nanti yang target utamanya tuh harus siapin dari sekarang. Mau tahu tentang dana pensiun ini dan apa manfaatnya serta detail tentang dana pensiun? Yuk, masih bersama saya lagi, Ida Ayu Agung Faradinawati dan juga tentunya dengan saya Ibu Rofikoh Rohim. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, wanita-wanita perkasa yang memegang fund atau duit-duit dana pensiun yang cukup besar, yaitu diwakili dari dana pensiun pemberi kerja ada Ibu Yuyun. Selamat siang. Selamat siang, ya, Bu Yuyun. Selamat siang Bu Yuyun. Bu Yuyun itu sekarang pegang hampir 20 triliun uang para pensiun. Dan kita juga kedatangan tamu istimewa, Ibu Ira. Selamat siang, Ibu. Ya, Ibu Ira ini sekarang memegang kelolaan lebih dari 15 triliun juga ya Bu ya. Adalah pengelola dana pensiun lembaga keuangan. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk membedah apa itu dana pensiun, saya akan meminta penjelasan dari dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan supaya teman-teman paham. Mungkin kita mulai dengan dana pensiun pemberi kerja dulu. Silahkan Ibu Yuyun. Baik Bu Rofikoh, teman-teman, seperti tadi pesannya Mbak Ida Ayu, jangan dimatiin ya. Karena ini penting buat teman-teman yang masih muda untuk mempersiapkan pensiunnya sejak dini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu DPPK. Jadi di Indonesia ini ada DPPK, Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Apa itu sih Dana Pensiun Pemberi Kerja? Nah, Dana Pensiun Pemberi Kerja ini adalah dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Nah, di sini memang hanya pesertanya hanya dari pekerja pendiri atau pemberi kerja tersebut. Jadi kalau teman-teman nanti bergabung di suatu perusahaan, kebetulan perusahaan itu punya DPPK atau dana pensiun pemberi kerja, nah secara otomatis teman-teman akan didaftarkan sebagai peserta program pensiun dari perusahaan itu di DPPK perusahaan tersebut. Itu dari pengertian DPPK. Oke, berarti Bu, DPPK ini kan yang membuat adalah perusahaan. Kemudian yang kedua ada juga kadang-kadang kita sudah punya DPPK dari perusahaan, kita ingin dong kalau pensiun tuh enak, duitnya banyak. Nah, oleh karena itu kita juga beli atau ikut peserta dana pensiun lembaga keuangan. Apa itu Ibu Ira? Menjelaskan mengenai apa sih dana pensiun lembaga keuangan itu, kalau definisinya itu sebenarnya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun. Jadi dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat DPLK itu didirikan oleh dana pensiun yang didirikan oleh bank atau asuransi jiwa. Jadi pesertanya adalah bisa individu dan juga kelompok. Nah, yang dimaksud dengan kelompok ini adalah peserta yang memang diikutsertakan oleh perusahaan tempat dia bekerja ke dalam program dana pensiun di DPLK. Nah, kemudian peserta ini juga bisa karyawan, tapi bisa juga peserta mandiri, lepas dari pendiri daripada DPLK tersebut. Seperti itu penjelasannya Bu mengenai DPLK. Terima kasih. Ida, kamu mewakili generasi milenial, kita generasi kolonial. Nah, yang saya lihat ketika orang mencari kerja, itu yang ditanya adalah salary-nya berapa. Nah, jarang sekali anak milenial tuh ketika mencari kerja menanyakan bagaimana dana pensiunnya, apakah dimiliki oleh perusahaan ataukah juga boleh ada tambahan untuk lembaga keuangan. Nah, kamu sendiri bagaimana? Sejak kapan sebaiknya punya investasi dana pensiun? Nah, kalau menurut saya sih, kalau saya begitu saya mulai kerja, itu langsung saya start DPLK dan juga yang wajib dari pemerintah. Begitu Bu, tapi mungkin kalau kita pengen dengar nih dari ahlinya,
Mungkin sebaiknya kita tuh umur berapa sih Bu? Kita mulai mungkin dari Bu Yuyun dulu. Ya, sedikit tadi menambahkan dari Bu Ira. Jadi kalau tadi DPLK yang boleh mendirikan hanya bank dan perusahaan asuransi jiwa. Nah, sebaliknya kalau DPPK ini semua sektor, semua industri bisa mendirikan DPPK, mau itu perbankan, mau itu perusahaan di sektor transportasi, obat dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya semua perusahaan bisa mendirikan DPPK. Itu sih. Kemudian menyambung pertanyaan Mbak Ida, sebaiknya sejak kapan sih ini kawula muda ini menyiapkan apa nanti saja setelah umur 50, wah telat ya. Jadi memang idealnya menyiapkan pensiun itu benar, seperti tadi disampaikan Mbak Ida, itu adalah sejak kita masuk kerja. Ya. Di perusahaannya sudah ada DPPK, bagaimana? Nah itu lebih baik, jadi pada umumnya perusahaan pemberi kerja itu tentu mempunyai batasan-batasan finansial untuk mengikutkan program pensiun. Nah kalau kita mau pensiunnya tidak turun drastis ya, artinya dari pekerja aktif ke pensiun kalau hanya mengandalkan dari perusahaan memang kurang. Nah idealnya teman-teman begitu memasuki kerja, oh ternyata bagus nih perusahaannya sudah memberikan program pensiun, tetapi hanya mengandalkan perusahaan itu tidak cukup. Ya, tidak cukup dalam arti kalau pengen kesejahteraannya nggak beda jauh, kurang mewah gitu ya Bu ya? Ya nggak beda jauh dari masa aktif. Jadi kalau aktif kita bisa jalan ke luar negeri gitu Bu. Ya, jalan ke luar negeri. Kalau kita lihat turis-turis asing yang ke Indonesia itu Bu udah sepo-sepo ya, itu jalan. Nah jangan sampai kita begitu pensiun malah di rumah aja karena nggak punya uang pensiun yang cukup. Nah, jadi dua-duanya idealnya. Terima kasih Ibu Yuyun. Ibu Ira bisa nggak memberikan ilustrasi? Kalau kita investasi umur 20 gimana, umur 30 gimana, 50 gimana? Coba Ibu jelaskan. Baik, bisa diilustrasikan begini Bu. Jadi buat teman-teman semua, katakanlah ada dua orang nih, satu orang dia ikut serta program pensiun di usia 24 tahun yang relatif masih muda dari mulai dia pertama bekerja. Kemudian yang kedua itu baru ikut di usia 40. Nah katakanlah yang usia 24 tahun ini dia merencanakan oke, saya mau ikut program pensiun selama 10 tahun. Jadi dia iuran katakanlah 500.000 per bulan. Dengan asumsi suku bunga 7%, misalnya return yang didapatkan 7%, itu total modal dia untuk alokasi dananya adalah 60 juta. Kemudian dia diamkan sampai dengan usia dia pensiun, katakanlah usia pensiun 56 tahun. Nah itu hasilnya berapa? Pada saat usia 56 tahun dia bisa mendapatkan 306 juta. Gitu, sekitar segitu. Berarti bisa 5 kali lipatnya lebih ya Bu ya? Betul. Nah kemudian bedakan dengan yang usia 40 tahun baru ikut. Artinya dia 15 tahun lagi menjelang dia pensiun kan, dia hanya punya waktu 15 tahun. Oke dia 500.000 setiap bulan selama 15 tahun. Artinya akumulasi dananya dia itu adalah sekitar 96 ya kalau nggak salah ya, 96 ya Bu ya, 96. Nah kemudian dari 96 juta tersebut, kemudian yang berapa sih yang dia dapatkan pada saat dia pensiun, itu hanya 163 gitu. Jadi sangat beda sekali. Jadi kalau ditanya kapan sih saat yang tepat, betul seperti yang disampaikan Bu Yuyun tadi, bahwa saat yang tepat adalah pada saat kita menerima penghasilan pertama kita. Itulah saat yang tepat. Berarti kalau begitu nanti teman-teman kalau yang bekerja ketika sudah diterima mau tanda tangan kontrak mesti nanya dulu kan, di sini dana pensiunnya apa, dikelola oleh perusahaan sendiri atau lewat lembaga keuangan atau boleh dua-duanya gitu ya Bu ya, karena tadi seperti Ida bilang kita tuh kalau pensiun pengennya kan masih tetap mewah juga ya, jadi nggak terus di rumah aja terus stres gitu, nggak. Jadi kita lihat tadi ilustrasinya ketika bule-bule yang tua-tua kok malah piknik, karena ternyata masa tuanya justru mereka menikmati uang yang telah dia tanamkan. Ya, jadi apa sih namanya kalau ada istilah dulu tuh
masih muda, hura-hura, tua, foya-foya, mati masuk surga. Nah, sebenarnya nggak bisa kayak gitu juga ya Bu ya. Pada saat masih muda, hura-hura boleh, tapi dijaga dikit, disimpan supaya tuanya bisa foya-foya gitu. Karena taruhnya di dalam dana pensiun gitu. Ya, kemudian ini Bu, kadang-kadang nih, kalau pada saat kita mendaftar gitu ya, misalnya saya datang ke DPLK, kalau DPPK kan sudah ditentukan, itu ada pilihannya tuh, ada yang iuran pasti, ada manfaat pasti. Gitu. Nah, mungkin boleh dibantu dijelaskan mungkin dari Bu Yuyun mungkin? Ya, baik. Tadi dana pensiun memang ada 2 program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Nah, saat ini di kondisi industri dana pensiun, khususnya DPPK, itu memang sebagian besar programnya manfaat pasti. Nah, sementara untuk DPLK itu programnya iuran pasti. Jadi kalau DPLK, kalau teman-teman mau daftar ke DPLK sebagai peserta mandiri, itu program pensiunnya hanya iuran pasti. Nah, sementara kalau di DPPK itu boleh menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Ini pilihan. Jadi pendirinya yang menentukan akan mendirikan dana pensiun dengan program apa, manfaat pasti atau iuran pasti. Nah, kebetulan yang saya kelola itu adalah manfaat pasti. Dan memang di industri Bu sekarang mayoritas masih manfaat pasti. Oke, berarti rata-rata kalau DPPK itu adalah manfaat pasti. Ya. Kalau DPLK berarti hanya iuran pasti. Iuran pasti. Ya. Oke, berarti iuran pasti itu dikelola nanti dapatnya berapa. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau sebagai pihak investor atau pribadi-pribadi yang ingin invest itu maunya pasti manfaat pasti atau iuran pasti? Lebih baik seperti apa? Dan bagi perusahaan rata-rata sekarang ini maunya apa, manfaat pasti atau iuran pasti? Gimana Ibu Ira dan Ibu Yuyun? Ira dulu silahkan. Baik, untuk yang iuran pasti, kalau saya sebagai pekerja nih misalnya Bu, saya sebagai pekerja, apakah akan milih iuran pasti ataukah manfaat pasti, betul. Nah, untuk iuran pasti ini sebenarnya yang membedakan adalah peserta itu bisa memilih pilihan investasinya. Jadi dia bisa memilih mau pilihan investasinya apakah pasar uang atau pendapatan tetap ataukah juga saham misalnya, atau mau campuran seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi peserta itu untuk iuran pasti itu telah dana pensiunnya itu sudah dibukukan atas nama masing-masing orang. Jadi yang bersangkutan bisa melihat dananya berapa, kemudian hasil pengembangannya berapa, seperti itu. Jadi bisa dicek ya Bu, wah saya betul. Sudah berapa, ininya berapa. Nah, dan bahkan Bu, maaf ditambahkan lagi bahkan gini, kalau bagi yang individu ikut iuran pasti di DPLK, dia bisa memilih berapa sih usia pensiun yang ingin dia tetapkan. Oh, jadi custom ya Bu ya, bisa. Bahkan bisa juga, saya mau 50% saham, 50% obligasi, boleh itu Bu. Bisa, oke. Bisa. Sedangkan kalau manfaat pasti tadi gimana Bu? Apakah boleh milih atau udah dikelola oleh DPP-nya? Iya, jadi kalau manfaat pasti itu karena DPPK, arahan investasinya ditetapkan oleh pendiri, tentu saja sesuai dengan POJK. Nah, di sini peserta nggak bisa memilih investasinya, kemudian nggak akan tahu berapa sih saldo per hari ini, karena memang dikelola secara blended. Oke, berarti yang penting ketika pensiun dia terima berapanya udah pasti ya, gitu sudah ya Bu? Pasti ada rumusan tertentu terkait masa kerja, berapa penghasilannya. Nah, yang akan mempengaruhi adalah tadi berapa tahun dia bekerja di perusahaan itu, kemudian penghasilan terakhirnya berapa. Nah, itu yang akan mempengaruhi manfaat yang akan diterima. Tidak ada resiko, misalnya nih dalam tanda kutip ada investasi yang gagal, tidak ada resiko di peserta. Oke, berarti kalau misalnya saya tipikal orang yang ingin kepastian gitu ya Bu ya, berarti saya sebagai pekerja saya pasti akan lebih senang kalau manfaat pasti ya, karena kita sudah tahu nanti begitu kita memasuki usia pensiun kita dapatnya berapa gitu ya Bu ya. Nah, sementara kalau misalnya saya merasa kayaknya bisa nih dapatnya lebih besar daripada ini,
saya mungkin akan pilih juga masuk ke yang iuran pasti ya Bu ya, karena nanti berapa dapatnya itu masih bisa mungkin sesuai dengan ekspektasi yang kita mau. Jadi tidak udah dipatok dari depan. Oke, kalau gitu Ida Ayu, kita pengen tahu juga nih, dana kelolaan 15 triliun yang Ibu Ira pegang, 20 triliun yang Ibu Yuyun pegang, kemana sih investasinya rata-rata? Mungkin silakan Bu Ira dulu. Kalau sekarang yang di DPLK yang saya kelola, itu paling banyak peserta itu memilih pasar uang. Itu yang terbanyak. Kenapa? Karena memang mereka lebih cenderung memilih untuk yang pasti-pasti. Jadi cenderung untuk menghindari resiko karena ini adalah untuk jangka panjang. Tetapi tidak sedikit juga yang memilih pendapatan tetap. Pendapatan tetap dan juga ada sebagian kecil saham seperti itu, Bu. Kalau Ibu Yuyun? Iya. Iya, karena DPPK arahan investasinya ditetapkan oleh pendiri sesuai dengan POJK, maka dana DPPK kami itu lebih banyak saat ini di SBN ya dan obligasi BUMN. Lebih dari 50% kita tanamkan di situ karena kembali lagi memang untuk pensiun ini perlu keamanan yang tinggi. Ya kita tahu kalau SBN udah pasti aman lah sama obligasi BUMN. Tapi di kami komposisi portofolionya lebih beragam kalau DPPK karena untuk mengoptimalkan hasil itu juga perlu investasi saham ya, tapi sedikitlah porsinya. Kemudian kebetulan di kami juga ada investasi penyertaan di perusahaan-perusahaan anak dan properti. Nah, nggak lupa yang pasti ada depositonya. Karena deposito ini harus kita jaga untuk kelangsungan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta. Lalu Bu, yang 50% tadi berarti kan ke sektor real. Bisnis apa saja yang dimiliki oleh dana pensiun yang Ibu kelola, DPPK? Relatif beragam, jadi kami punya beberapa perusahaan anak yang masuk di industri, ada sektor IT, ada sektor pariwisata yang saat ini sedang kena gitu ya. Hotel ya Bu ya? Ya, kemudian ada properti, jadi memang cukup beragam. Alhamdulillah untuk yang di luar sektor pariwisata masih berjalan sesuai yang diharapkan. Berarti memang kalau untuk karena dana pensiun ini perlu keamanan begitu ya Bu ya, karena ini orang udah nabung sekian lama, nanti di masa tuanya jangan sampai kesusahan. Investasi yang diperbolehkan itu sangat-sangat diatur dengan hati-hati ya Bu ya, berarti ya. Ya, untuk benar. Nah, oke, kemudian saya tuh penasaran Bu, kalau misalnya nanti begitu saya sudah memasuki masa pensiun katakanlah, pembayarannya itu seperti apa sih Bu? Pembayarannya apakah sekalian begitu saya pensiun langsung dikasih semua duit saya, atau nanti dibayarkan per bulan, atau bisa dua-duanya? Nah, sebelum menjawab, pengen tahu juga saran Ibu berdua sebagai praktisi, sebaiknya kita nerima per bulan atau kita nerimanya bulk, atau menerima bulk tapi ditunda dulu 2 tahun kemudian, atau seperti apa Bu supaya kita tuh aman semua? Silahkan, gimana prakteknya Bu Ira dan Bu Yuyun? Silahkan Bu Ira. Sebenarnya itu tergantung lagi pada di luar regulasi ya Bu ya, di luar regulasi yang menetapkan berapa yang harus bisa diambil sekaligus, berapa yang harus dibelikan anuitas atau dibayarkan secara bulanan. Di luar itu sebenarnya tergantung pada masing-masing individu. Ada individu yang memang mereka mungkin kesulitan untuk mengelola uangnya cepat habis dan sebagainya. Itu untuk menjamin keamanan kita di masa pensiun sebaiknya sih dibayarkan bulanan, seperti itu. Tetapi kalau misalnya mungkin ada pada saat pensiun akan ada buka usaha, sudah ada bayangan mau buka usaha apa, itu bisa dijadikan untuk modal usahanya, seperti itu. Kalau di DPPK gimana Bu cara bayarnya biasanya? Di DPPK sudah diatur juga di peraturan dana pensiunnya, itu memang pilihannya hanya 2, diambil 20%
pada saat pensiun, yang 80% bulanan atau 100% bulanan. Jadi yang di DPPK itu malah nggak boleh ngambil 100% sekaligus. Karena untuk menjaga stabilitas arus kasnya Iya. pensiunan ini begitu ya Bu ya. Karena memang filosofi Undang-Undang Dana Pensiun itu kan kesinambungan penghasilan di hari tua. Nah, tidak semua orang bisa mengelola dananya, sudah terima sekaligus bulk, ternyata nggak bisa mengelola, akhirnya nggak punya pensiun bulanan. Nah, makanya ya. Mungkin tambahan Bu, di dalam POJK nomor 5 tahun 2017 itu untuk di DPLK ya, di DPLK untuk pembayarannya itu seperti tadi sampaikan Bu Yun, 20% bisa diambil sekaligus, tetapi 80%-nya itu dilihat lagi berapa nominalnya. Kalau nominalnya di bawah 500 juta sampai dengan 500 juta itu bisa dicairkan sekaligus. Tetapi kalau nominalnya itu di atas 500 juta sampai dengan 1,5 miliar itu wajib dibelikan anuitas di perusahaan asuransi jiwa. Jadi harus dibayarkan secara bulanan. Nanti yang di atas 1,5 miliarnya itu bisa diambil lagi secara sekaligus. Ya, berarti sebenarnya regulator maupun pengelola dana pensiun sudah memikirkan bahwasanya yang terbaik untuk pekerja itu apa, supaya tuanya itu nggak stres, supaya tuanya itu tetap masih bisa piknik-piknik gitu ya. Apakah tadi yang diambil sebagian, diambil keseluruhan. Jadi menurut saya sih sangat-sangat bermanfaat kalau kita sedari muda kita bekerja bisa memiliki dana pensiun. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini kan ada dana pensiun yang wajib oleh pemerintah, yaitu BPJS Tenaga Kerja. Nah, gimana ini Bu Ira menanggapi dan Bu Yuyun menanggapi? Silakan. Nah ini sebenarnya kan kalau segmen daripada DPLK itu sendiri ada individu dan ada kelompok atau perusahaan. Nah memang ini pengalaman pada saat kami melakukan mengenalkan produk ini kepada satu perusahaan, mereka tidak sedikit juga yang menjawab bahwa wah kami sudah mengikut sertakan pekerja kami ke dalam program wajib pensiun untuk dari BPJS Tenaga Kerja. Nah inilah memang ini tugas kami untuk melakukan edukasi juga baik kepada peserta maupun peserta individu maupun juga pemberi kerja. Pentingnya untuk mengikut sertakan dalam program di pensiun di DPLK seperti itu. Nah kemudian untuk di DPLK sendiri, kalau perusahaan itu mengikut sertakan pekerjanya ke dalam program pensiun, itu bisa dikompensasi pada kewajiban pesangon dari perusahaan tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Ketenagakerjaan. Ibu Yuyun mau nambahkan? Ya, baik. Seperti kita ketahui, beberapa tahun terakhir BPJS TK menambah satu program yaitu jaminan pensiun. Nah, sampai dengan saat ini memang jaminan pensiun ini masih hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Artinya, iuran yang dipungut dari pemberi kerja itu relatif kecil. Hanya 3%, 2% dari pemberi kerja, 1% dari pekerja. Nah, itu pun diplafon lagi. Jadi upah yang dihitung itu ada limit tertentu. Kalau nggak salah saat ini sekitar 8,5 juta. Jadi iurannya 3% kali 8,5. Nah, bisa dihitung sendiri nanti dapatnya berapa gitu ya. Tentu ini sangat kurang. Nah, kita harapkan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mengikutkan ke jaminan pensiun dari BPJS TK, tetapi juga bisa menambahkan manfaat yang lebih baik lagi dengan mengikuti DPLK, atau kalau memang perusahaannya mampu mendirikan DPPK juga masih bisa berjalan seiringan. Kalau gitu Bu, nasihat saya kepada teman-teman milenial, ketika bekerja, carilah perusahaan yang mentaati aturan pemerintah, dalam hal ini diikut sertakan BPJS Tenaga Kerja, kemudian memiliki sendiri DPPK, dana kelolaan yang mengelola sendiri, bahkan masih memberikan kesempatan untuk membeli DPLK. Wah, itu pasti tuanya
sejahtera, makmur, dan nggak takut kapan pensiun aja karena sudah disiapkan semuanya. Dan sebenarnya kalau kita disiplin dari gaji yang diterima, bisa ya Bu ya, paling totalnya berapa? 10% dari semua ini. Gimana? Saya mewakili generasi milenial nih ya, bersama teman-teman di rumah. Apa sih Bu pertimbangan kalau mungkin DPPK kita nggak bisa milih ya Bu ya, karena kita kerja udah embed gitu. Nah kalau misalnya untuk DPLK sendiri mungkin Bu Ira ada saran bagaimana sih DPLK yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi ketika kita milih nggak bingung gitu. Yang pertama yang harus dilihat adalah memilih DPLK-nya ya. Tentu saja itu adalah harus lembaga yang memang dipercaya gitu. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk izin pendirian DPLK sendiri itu kan sudah diatur regulasinya. Kemudian mungkin bisa juga melihat dari sisi siapa sih pendiri DPLK tersebut. Seperti itu. Dan jangan khawatir sebenarnya, kenapa? Karena dana peserta yang ada di DPLK itu terpisah dari dana pendirinya. Jadi itu memang sudah punyanya masing-masing peserta. Jadi kalau ada apa-apa sama pendirinya, jangan khawatir, itu dana itu tetap milik peserta, melekat pada peserta. Berarti aman banget dong. Sudah aman, kemudian untuk tipsnya adalah cari DPLK yang kredibel ya Bu ya, kita lihat kredibilitasnya. Oke. Kalau saya sendiri ya, selain kredibel, saya akan melihat apakah kita tuh risk averse ataukah kita risk lovers. Kalau risk averse berarti kan nanti kita 100% ke pasar uang misalnya, atau 50 pasar uang, 50 tetap, atau ya sudah kita ingin coba 30%-nya misalnya saham. Ketika sekarang saham lagi bullish, kita kan bisa cuan juga kan. Nah, ini teman-teman jangan malas untuk berhitung lah, ini kan duit kita yang nanti kedepannya mau kita ambil untuk pensiun kita. Jadi kita harus aktif juga ya, mempelajari kondisi ekonomi, mempelajari kondisi global, sehingga supaya investasi kita itu ya gemuk nantinya. Dan kita harus kenali risiko kita ya Bu. Sama satu lagi adalah transparansi, itu yang utama. Jadi harus bisa melihat berapa sih historical return daripada satu DPLK tersebut. Dari situ bisa kelihatan, oh ya ternyata returnnya bagus. Tapi selain itu memang return nomor satu ya aman ya pastinya, karena ini dana jangka panjang kita. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwasanya kita harus sudah mulai menyiapkan dana pensiun sejak dini. Ketika kita bekerja yang biasanya hanya menanyakan berapa take home pay kita, apakah ada program kesehatan, apakah boleh sekolah lagi, kan rata-rata kan itu. Masih jarang yang menanyakan bagaimana kalau saya pensiunan. Karena kebayangnya masih lama Bu, itu masih lama nanti aja dipikirinnya, padahal salah ya Bu ya. Dari sekarang, dari mulai kita milih pekerjaan atau milih profesi, individu pun kan juga bisa tadi punya sendiri. Harus mulai dari sekarang mempersiapkan, karena supaya jangka penanaman pengembangan investasinya lama dan dapatnya juga banyak. Dan tadi kita juga ketahui ada dana pensiun pemberi kerja, ada dana pensiun lembaga keuangan, ada manfaat pasti, ada iuran pasti, ya, ada juga jenis-jenis pembayarannya, mau semuanya, mau sebagian atau mau bulanan, dan itu semua ternyata regulasi sudah mengatur. Dan dana pensiun sendiri juga memiliki memikirkan pemegang polisnya dana pensiun ini. Mungkin begitu Ida Ayu. Ya. Baik, nah terima kasih banget ini Bu Ira dan mungkin Ibu saya Yuyun. akan tambah sedikit buat silakan. teman-teman mahasiswa nih, karena kan kalau pensiun masih panjang nih. Nah, idealnya untuk mengoptimalkan supaya nanti hasilnya juga maksimal, idealnya untuk jangka panjang ada sahamnya, tapi jangan 100% ya. Dipelajari benar apa sih resiko investasi di saham gitu ya. Supaya ya nanti kalau pasar uang 100% emang bisa tidur nyenyak sih, tapi tentu hasilnya kecil ya Bu ya, kurang maksimal ya. Tapi juga harus disadari bahwa saham ini mengandung risiko. Artinya setiap individu kalau sudah memilih saham harus paham risikonya. Pas terima laporan keuangan seperti kondisi pasar saat ini, mungkin yang pilihan saham akan loh kok berkurang. Kok malah naik drastis? Iya, kalau pas naik drastis. Nah, kalau lagi turun seperti ini, pasti Bu Ira ini banyak diteleponin. Pas naik diam Bu. Pas naik diam, gitu ya. Jadi ini yang memang harus dipelajari benar oleh teman-teman. Tadi seperti pesan Bu Rofiko,
Jangan hanya pasar uang gitu ya, nanti kurang maksimal. Oke, Ida, sebelum ditutup, boleh nggak kalau kita punya DPLK itu kita mengubah pilihan? Kalau boleh, per berapa lama? Untuk pilihan ini boleh sekali. Jadi masing-masing DPLK memang mungkin punya ketentuan masing-masing. Ada yang misalnya harus ikut setahun dulu, baru boleh merubah pilihan investasinya. Nah, ada juga yang setahun, kemudian setelah setahun pilihan investasi bisa berubah setahun 2 kali setelah setahun mengendap. Makin fleksibel ternyata. Kalau kita bisa meramalkan, oh tahun depan mau ada pilkada, mau ada pemilihan presiden Amerika, berarti kondisi seperti apa? Oh saya ke sini dulu pasar uang sama obligasi, tapi begitu udah makmur kondisinya, COVID sudah ada serumnya, udah ada vaksinnya, oh aman, saya mau ke saham berapa persen. Itu berarti Ida Ayu pesan kepada milenial, ternyata juga amat sangat fleksibel investasinya. Jadi ini menurut saya sungguh-sungguh instrumen yang yang friendly kepada investornya, karena bisa menentukan pilihannya sendiri. Makanya kenapa transparansi itu penting, Bu, karena memang itu untuk melihat misalnya, wah ternyata kok yang pasar uang tadi seperti disampaikan Bu Yuyun, kok ternyata kok slow aja gitu malah. Nah itu bisa merubah pilihan investasinya. Dan satu lagi Bu, itu di DPLK kami yang saya kelola itu ada mahasiswa. Mahasiswa yang dia menyisihkan, karena kan cuma cukup 100.000 saja minimal, itu dia sudah bisa ikut program pensiun ini. Jadi puasa dulu sebulan, tidak ke kafe, 100.000 bisa dapat dana pensiun. Nggak usah ke tadi kafe ya Bu ya. Irit-irit lah, nggak usah jajan dulu gitu ya. Boleh sekali-sekali lah ya, boleh sekali-sekali, tapi jangan keseringan gitu. Yang penting balance gitu ya. Gitu Bu. Oke, ya terima kasih banget Bu Ira dan Ibu Yuyun, luar biasa tadi penjelasannya lengkap sekali. Kita jadi dapat gambaran mengenai dana pensiun. Jadi teman-teman kita yuk bareng-bareng, apalagi saya dari tadi tertuduh nih ya milenial nih ya, mewakili milenial dan juga Gen Z dan juga generasi-generasi di bawahnya. Kita buktikan nanti kita siapkan masa pensiun kita demi masa tua yang tenang. Jangan sampai nanti kita mudanya aja eksis di Instagram, foto-foto di mana-mana gitu ya, jalan-jalan full time traveler, part time apa gitu kan. Ininya jangan sampai nanti itu terhenti ketika kita berhenti bekerja. Kita bisa lanjutkan, kita buktikan kepada ibu-ibu yang sudah memberikan kita ilmu ini ya tadi gitu. Oke, kalau gitu habis menyaksikan tayangan ini, saya harap teman-teman udah langsung ngitung-ngitung kira-kira kebutuhannya, mau pensiunnya super mewah, mewah atau cukup mewah ya. Pilihannya hanya 3, nggak boleh hidup kita tua nanti sedih-sedih. Oke, terima kasih untuk menyaksikan. Thanks for watching. Itu tadi episode kita mengenai dana pensiun. Sampai jumpa. Sampai jumpa.